Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu kekuatan untuk bangkit. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim 6, ayat pertama sampai dengan kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Pada waktu itu, orang-orang Midian menjajah umat Tuhan sedemikian rupa, sehingga bangsa Israel hidup di dalam ketakutan. Mereka menanam, berkebun, beternak, namun hasilnya diambil dan dinikmati oleh orang-orang Midian. Bahkan nyawa mereka pun terancam, sehingga mereka bersembunyi di gua-gua dan di kubu-kubu, seperti layaknya binatang atau tikus-tikus yang ketakutan dan harus bersembunyi untuk menyelamatkan dirinya. Sampai kemudian teriakan bangsa Israel di hadapan Tuhan didengarkan Tuhan, dan Tuhan melangkah membela umatnya. Tuhan pilih dan angkat seorang anak muda sederhana, Gideon namanya. Dia pun sama seperti semua orang Israel, ketakutan dan sangat tertekan jiwanya. Kemudian Tuhan mengatakan hal ini kepada Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, "Demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani." Gideon sama seperti semua bangsa Israel dalam keadaan sangat tertekan dan ketakutan sama sekali. Bagaimana mungkin Tuhan bisa menyebut Gideon sebagai pahlawan yang gagah berani? Faktanya Gideon ketakutan, tapi Tuhan tidak pernah salah. Apabila Tuhan berfirman, perkataan firman-Nya pasti ya dan amin, pasti benar adanya. Cara Tuhan bekerja selalu adalah demikian. Tuhan melihat apa yang dapat terjadi, bukan sekedar apa yang sudah dan sedang terjadi. Tuhan melihat potensi yang ada pada manusia, yang berasal dari karya Tuhan di dalam manusia itu sendiri. Itulah yang juga Tuhan sampaikan kepada Samuel ketika Samuel diutus Tuhan untuk mengurapi seorang anak Isai menjadi raja atas Israel. Pada saat melihat Eliab, anak sulung Isai, Samuel berpikir, inilah dia yang akan menjadi raja Israel. Tapi Tuhan melihat hati Eliab dan menolak dia. Sebaliknya, Daud yang masih muda, kecil, dan tidak berpengalaman, apalagi memiliki kemampuan apapun. Tapi Tuhan melihat jauh ke dasar hati Daud, dan Tuhan memilih Daud. Lalu, apa sebenarnya yang ada pada Gideon yang dilihat Tuhan? Sehingga Tuhan berkata tentang Gideon, pahlawan yang gagah berani. Coba simak kembali firman Tuhan ini. Hakim-Hakim 6 ayat ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman,
Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tuhan berkata kepada Gideon, "Pergilah dengan kekuatanmu." Kekuatan apa? Bukankah Gideon tidak punya kekuatan dan kemampuan apa-apa? Kekuatan yang ada pada Gideon sama seperti yang ada pada semua kita, yaitu kekuatan untuk bangkit. Itulah satu-satunya yang Tuhan mau Gideon kerjakan, hanya sekedar bangkit. Sebab pada akhirnya kita tahu Tuhan sendiri yang berperang melawan musuh-musuh Israel. Bukan laskar yang besar yang dia gunakan, tapi sekedar segelintir manusia saja yang dipakai Tuhan untuk membebaskan orang Israel dan menyerahkan Midian ke tangan Gideon. Gideon yang selama ini bersembunyi dan ketakutan, diingatkan Tuhan untuk bangkit dan bergerak maju. Selebihnya adalah pekerjaan tangan Tuhan sendiri. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, untuk kebenaran firman-Mu. Aku akan bangkit dan terus berjuang sampai Tuhan memberikan kemenangan kepadaku untuk semua masalah-masalahku. Amin. Jesus loves you, and so do I.